Baik, sebentar sambil kita tunggu sebentar ini kita belum bisa terkonek dengan Mr. Alven. Tes. Ya, sudah. Oke. Iya. Oke. Oh, udah di-record ya? Iya, ini saya record ini. Oke. Oke, jadi saya mulai share screen lagi ya, Ko ya, bentar ya. Iya. Share screen. Oke. Dari mana ya tadi? Dari sini udah belum tadi ya? Ini sudah yang slide berikutnya sepertinya. Yang mengerti identitas kita. Iya. Oke, di Dan sini tadi Mr. Alven menyampaikan bahwa jangan sampai kita meskipun dari luar negeri terus lupa seolah-olah kita lupa bahwa kita orang Indonesia gitu ya. Ya itu. Oke, jadi bagi saya identitas itu sangat penting sekali, bahwa identitas itu juga menentukan siapa kita. Jadi di Jepang ini pun saya juga sebagai orang Indonesia dilihat karena saya orang Indonesia. Nah, bagaimana saya bisa membuktikan saya orang Indonesia? Ya salah satunya kita harus bangga. Kita harus bangga kita adalah orang Indonesia. Menceritakan kebudayaan kita, nilai-nilai positif dari kebudayaan kita, itu harus kita sharing ke orang-orang yang bukan orang Indonesia. Jadi saya berharap teman-teman, adik-adik saya, leaders yang sudah mungkin nanti kesempatan ke luar negeri, tolong jangan lupakan identitas ini. Identitas siapa kamu, siapa negara, dari mana kamu. Terusnya kalau bisa pelajari lagi tentang Indonesia, karena ini akan menjadi suatu harta juga buat kita. Oke, sampai situ kita masuk ke slide nomor 9, kita percepat saja. Jadi ada dua macam portofolio. Oke, sebagai fotografer ada dua macam portofolio. Satu adalah private portfolio, yang kedua adalah work portfolio. Perbedaannya apa? Private portfolio adalah portofolio karya kita yang tanpa campur tangan kerjaan. Tidak ada campur tangan klien, tidak ada campur tangan orang lain. Di sini private, jadi semua unsur ide, tema itu dari kita sendiri. Yang berbeda dengan work portfolio. Work portfolio itu adalah karya kerja kita. Misalkan kita motret untuk sebuah perusahaan ini, itu adalah work portfolio, bukan private portfolio. Nah, yang saya pengen kasih tahu bahwa di sini saya mendapatkan sebuah job project, bagaimana itu saya mendatangi klien, saya datang ke sana, saya bawa portofolio, dua portofolio ini. Pertama kali saya akan sodorkan work portfolio yang ingin mengatakan bahwa saya ini adalah profesional. Saya telah bekerja untuk memotret perusahaan ini. Itu akan saya keluarkan semua. Tetapi, work portfolio saja tidak cukup. Dibutuhkanlah private portfolio. Mereka akan tanya pasti, private portfolio-mu seperti apa? Biasanya tanya itu. Nah, di sini, si klien akan melihat, oh, fotografer yang ini nih, orangnya seperti ini, akan kelihatan itu. Dia lebih cenderung ke sini, orangnya lebih suka foto ini. Nah, di private portfolio ini adalah penilaian dari klien, portofolio orang ini akan seperti apa. Berbeda kalau portofolio kerja, work. Karena ini bukan pemikiran saya, bukan pemikiran si fotografer saja. Ada campur tangan desainer, director, dan lain-lain. Jadi ini pentingnya dua macam portofolio. Nah, untuk teman-teman yang belum menjadi profesional, saya berpikir perbanyaklah private portfolio, bikin suatu portfolio yang bagus, yang tersusun rapi. Gitu. Oke.
Ini pentingnya hal-hal yang penting kita untuk menjadi fotografer di Jepang. Satu ya udah pasti ya, namanya fotografer harus bisa motret. Jangan nggak ngerti motret. Ya ini itu bukan fotografer. Yang kedua language skill. Kalau kita di negara Jepang sebisa mungkin kita harus bisa bahasa Jepang. Ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Bahasa sangat penting lagi. Yang kedua adalah networking. Networking itu ya kita harus punya koneksi karena bagaimanapun apapun kerjanya network ini sangat penting. Yang kedua, yang terakhir itu self branding. Jadi kita bisa membranding diri kita sendiri. Nah, ini self branding ini sudah saya masukkan ke YouTube saya. Mungkin nanti dibuka YouTube saya, itu ada title self branding. Bagaimana kita membranding diri kita sendiri. Itu ada di YouTube saya. Nah, yang ini yang saya mungkin jawaban dari tadi ya, ada pertanyaan ya, yang di Jepang itu seperti apa hal-halnya. Ini ada 4, sebenarnya banyak, 4 saja saya sebutkan, yaitu Kikubari. Kikubari itu apa? Kikubari itu perhatian dengan lingkungan sekitar. Jadi ketika saya motret nih ya, ketika motret, kan kebanyakan kalau fotografer kan fokusnya motret doang kan, dia nggak ngerti belakang sekitarnya gimana. Nah, enggak, kalau fotografer di Jepang ini kita harus punya Kikubari, itu memperhatikan, walaupun kita kerjaan kita motret, tapi kita harus bisa melihat sekitar kita. Bagaimana nih tim-tim kita bisa lihat, oh kayaknya kliennya kayak gini. Nah, kita harus bisa punya awareness, bisa punya antena tuh, bisa melihat keliling kita kayak gimana. Terusnya untuk foto wedding, foto event, kadang-kadang kan kalau fotografer itu tujuan kita ngambil foto bagus, tapi semuanya dilakukan tanpa berpikir orang lain terganggu. Jangan. Kita bisa berpikir, ketika kita ngambil foto dari sini, kira-kira orang yang belakang itu terganggu apa enggak? Nah, bagaimana nggak terganggu? Kita izin dulu, permisi ya, saya ngambil foto, harus itu. Attitude seperti itu harus di Jepang. Yang kedua, Rinki Oheng, yaitu fleksibilitas. Kadang-kadang, ini pentingnya sekali nih. Kadang-kadang kan plan A gagal, kita harus berpikir ini. Karena peran fotografer di lapangan itu sebagai leader ya, sebagai leader kita harus bisa berpikir kalau misalkan ini nggak bisa, bagaimana nih untuk bisa menyelesaikan masalahnya, itu namanya fleksibilitas. Jadi ini semuanya ini tergantung jam terbang. Kadang-kadang kalau kita pertama kali deg-degan kan, waduh nggak bisa kabut. Nah tidak, kita harus punya fleksibilitas. Kalau cara ini nggak bisa, cara ini bisa. Itu yang kita. Nah langsung ke bawahnya lagi, kuse. Kuse itu artinya habit. Nah di sini saya berpikir bahwa orang jago, orang apa itu bukan kebanyakan ya, kebanyakan itu bukan karena dia luar biasa ya, punya kehebatan luar biasa. Semuanya ini karena latihan, karena kuse, karena habit, disiplin, jadilah kebiasaan. Ini yang saya lihat bahwa orang yang sering latihan, orang yang sering melakukan latihan, trainingnya seperti petinju ya, dia latihan, dia akan menjadi habit. Bila saya suka martial art, bila kita sering latihan gerakan gitu, kita akan terbiasa. Kita walaupun ada orang menyerang, kita akan refleks. Nah itu adalah habit. Jadi biasakan kita disiplin. Kalau kita disiplin, akan menjadikan habit. Nah ini sama seperti profesional. Walaupun kayak saya misalkan sudah jarang-jarang foto misalkan nggak ada foto. Ya saya harus membiasakan diri saya untuk megang kamera, motret alam sekitar. Itu udah jadi habit, udah jadi kebiasaan, suka ini jadi habit. Ini penting. Nah, yang sebelah kiri bawah, yang kotak paling bawah, mungkin Mr. Andi bisa bacakan? Waduh. Enggak, yang ya? Ininya, yang paragraf kedua dan ketiga saja. Manusia memanusia. Manusia memanusia. Ini sebetulnya kayaknya dalam banget ini. Manusia memanusiakan. Ini di sini Ningen daiji ni suru koto. Jadi memanusiakan manusia. Saya agak sedikit salah tulis ini. Jadi di Jepang ini benar-benar Ningen daiji ni suru koto. Sebenarnya di Indonesia juga seperti itu. Tapi yang saya lihat di orang Jepang ini yang terlihat sekali lah, maksudnya mereka dari attitude bisnisnya ya, misalkan dari cara dia menegur, tidak menyakiti hati,
Kalau ada salah, ngomongnya pelan-pelan. Kayak tadi yang ingat pengalaman saya yang pertama kali, yang saya ingin mencari pekerjaan, dia nggak bisa langsung, kamu gila, gitu. Enggak, dia langsung, iya, kamu pulang dulu ya, nanti di email. Nah, itu. Dia pelan, omongnya halus. Jadi ya ini sangat penting. Jadi kita harus memanusiakan manusia. Ini 4 hal ini yang saya pengen sharing buat teman-teman leaders di Indonesia. Mungkin itu sharing saya. Ntar ada lagi. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung di-cut aja ya. Maksudnya ada pertanyaan. Oke. Mari silahkan kalau mungkin dari leaders ada yang ingin bertanya. Sama seperti tadi, bisa lewat chat atau bisa langsung juga mikrofonnya diaktifkan juga bisa. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Tapi kayaknya kalau misalnya bertanya lebih enak secara langsung ya. Iya, ternyata kan, tidak secara langsung. Mumpung ada Mr. Alven gitu, bisa ngobrol langsung gitu. Iya. Ya, saya lanjut langsung ke slide kedua aja ya, ke poin kedua. Ini sebenarnya saya buat ini ketika saya diundang ke Jambi 2 tahun lalu. Nah, ini di Jepang untuk menjadi profesional fotografer itu tidak dibutuhkan pendidikan, tidak dibutuhkan ijazah. Yang mereka butuhkan adalah pertama kali tadi semangat juga, terusnya juga ini pengalaman. Nah, untuk pertama kali ya dibutuhkan dilihat dari semangatnya. Ketika saya bisa menjadi fotografer dengan portofolio yang kaleng-kaleng, kucing, itu kan kenapa? Karena dia ngelihat semangat saya ada itu. Terusnya saya tantang kan, saya bilang, kenapa kok saya nggak jadi fotografer? Kenapa tetap jadi asisten? Terusnya saya tantang kan, Pak, pokoknya saya kalau misalkan nggak bisa jadi fotografer, saya akan keluar itu. Saya nantang, terus saya ditantang balik, bisa nggak? Nah ini yang harus dibuktikan. Jangan jangan kita berpikir bahwa hal yang bisa sukses ini karena tidak hal-hal yang enak saja. Kita harus bisa menantang juga. Oke, ini 3 skill dasar nih ya. Ini sih nggak ada di buku panduan dimanapun. Ini yaitu skill menyapu ruangan. Nah ini skill ini pertama kali nih. 2, ya kita harus tetap rendah hati, mengutarakan pendapat. Yang tadi kita harus bisa mengutarakan pendapat. Kita mau apa. Nah saya berpikir waktu itu kalau saya nggak datang ke presiden, ke si Masang itu, kalau saya nggak bilang saya ingin jadi fotografer, mungkin seterusnya lamanya jadi asisten terus saya. Mungkin dia lihat jadi asisten terus. Tapi saya udah harus bilang ini. Nah inilah, kita harus berani mengutarakan pendapat, ide, dan gagasan. Oke, ini menarik ini. Menyapu dimasukkan sebagai salah satu skill yang penting ya untuk survive, untuk bisa hidup di sana ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena di sini kan masih banyak kita yang berpikiran bahwa menyapu itu apa sih? Kemudian mungkin anak-anak zaman sekarang pikiran bahwa tuh menyapu itu pekerjaannya pembantu, ngepel itu pekerjaan pembantu, bersih-bersih itu pekerjaan pembantu gitu kan. Tapi ternyata dia kan sebuah skill yang penting ya. Oh, ini skill yang penting. Jadi bersih-bersih itu ada skill yang penting di sini. Karena di sini, di Jepang, mulai dari yang atas, yang general manager pun, mereka ikut nyapu juga. Kalau misalkan nggak ada kerjaan, mereka nyapu. Jadi di sini nggak ada tuh yang kalau misalkan nggak ada kerjaan, misalkan kayak COVID gini kan, kerjaan sedikit, pegang handphone, browsing tuh nggak ada. Nggak ada. Mereka nyapu, ngelap, meja. Itu penting sekali. Oke, bagus sekali. Gitu. Oke, saya lanjut aja ya, langsung ke nomor 4 ya. Jadi untuk menjadi commercial photographer itu kita harus, kalau di Jepang kita umumnya masuk ke commercial photo. Di situ kita jadi ya studiomon itu ya kita ya tadi gitulah, bersih-bersih. Kita harus ngatur lighting. Kalau misalkan ada fotografer membutuhkan ini, kita siapkan. Terusnya menjadi asisten fotografer. Jadi kita tolong itu fotografer.
Jadi fotografer mau project ini kita yang jadi supportnya dia. Nah, baru jadi fotografer. Saya punya pengalaman begini, punya pengalaman waktu jadi asisten fotografer. Saya bingung ini pengalaman yang menarik kali. Ketika saya jadi asisten fotografer, saya berdiri waktu itu, tiba-tiba dimarahin oleh fotografer. Waktu itu namanya Mr. Era. Saya dimarahin, saya bingung, saya nggak melakukan apa-apa. Terus saya tanya, kenapa kok Anda memarahi saya? Dia bilang, kamu kalau jadi asisten cuma berdiri doang, itu anak SMP, anak SMA juga bisa. Kamu jadi asisten fotografer, itu harus mengetahui si fotografer ini mau ngapain. Sebelum saya bilang, saya minta ini, kamu harus sudah tahu. Nah, itu yang tadi bilang Kikubari ya, memperhatikan sekitar. Nah, itu kejadian pertama. Terus saya waktu dibilang suruh ambil ini, ambil payung buat foto. Saya kasih kan. Pas saya kasih gitu, dia marah lagi. Dia bilang marahnya kenapa? Kok kamu ngasihnya nggak ada semangat? Jadi saya ngasihnya pelan-pelan begini. Dia bilang, jangan, nggak boleh begitu. Ngasih harus, yes! Gitu, harus penuh semangat. Dengan keluarkan kata-kata gitu. Hai, dozo! Ya, nah, saya bilang, kok kenapa? Ya, itu kamu buktikan kamu nggak punya nggak punya semangat gitu loh. Harus membuktikan, jangan kasihnya pelan-pelan gitu. Nah, itu saya ngelihat, wah, sulit juga nih. Saya udah dibilang suruh pulang aja. Ya udah kamu pulang ke negeri kamu saja. Kamu nggak bisa jadi fotografer sini. Lebih baik kamu pulang, kamu bikin apa di Indonesia sana. Nah, itu yang menjadi kata-kata yang masih saya ingat. Oke, ini masuk ke slide 8. Ciri-ciri orang Jepang. Sulit ditebak, abu-abu. Jadi mungkin kalau yang udah pernah lama di Jepang ya, sekitar 5 tahun lah, 3 tahun, ini akan ngerti ini. Terusnya detail. Orang Jepang itu detail. Makanya untuk pekerjaan fotografer ini, saya bilang bahwa kalau yang nggak biasa kerja sama orang Jepang akan sulit. Dan ini ternyata dibuktikan oleh teman-teman saya di Jakarta, ketika mereka mendapat klien orang Jepang, luar biasa makan waktu. Karena kenapa? Detail. Nggak bisa, kalau bisa miring sedikit, harus diluruskan lurus. Nah, ini. Terus saya punya pengalaman teman orang Jepang yang lama di Indonesia. Dia melihat, saya ngajar di sebuah sekolah gitu ya. Saya ngelihat kalendernya miring, ada kan kalender dinding itu miring. Dia berpikir, kok kenapa udah bertahun-tahun kalender itu tuh ada bertahun apa? Udah berapa lama tuh kalender itu miring? Dia yang benerin. Terus dia tanya, apakah nggak punya sense untuk membenarkan gitu. Jadi orang Jepang itu nggak bisa ngelihat tuh miring-miring itu nggak bisa ngelihat. Dia akan benerin. Kalau misalkan ada apa dia benerin. Nah itu orang Jepang, perfeksionis. Terusnya rendah hati. Nah, orang Jepang itu umumnya rendah hati. Berbeda ya dengan orang-orang bule ya, orang-orang Amerika gitu. Di sini kalau kita interview, ini untuk teman-teman ya, kalau kalian interview di perusahaan Jepang, jangan membanggakan, saya bisa ini, saya sudah ini, jangan. Itu akan pasti ditolak. Akan pasti ditolak. Sebisa mungkin merendah diri bukan berarti kita nggak bisa ya merendah diri. Jangan terlalu ngomong besar gitu. Itu jangan. Terusnya orang Jepang itu yang saya lihat ya teman-teman saya fotografer hebat-hebat. Mereka kalau saya tanya, saya baru belajar. Ya, itu ciri-ciri orang Jepang lah, rendah hati. Terusnya mendahulukan orang lain. Nah, orang Jepang ini punya kebiasaan mendahulukan orang lain. Misalkan kalau dulu ingat waktu ada tsunami, kan tuh kan pada ngumpulkan ya di base camp pengungsian. Mereka mau makan, mereka mendulukan, silakan kamu duluan. Beda dengan di kita kan berebutan. Kita mau cari makan duluan. Nah, orang Jepang nggak kayak gitu. Karena dulu waktu pengalaman saya di Kumamoto, saya ini ya itu kebiasaan kita. Kita orang Indonesia tuh mau nyerobot, mau dapat duluan. Nah, itu yang harus dipikirkan. Jangan sampai kita memalukan negara kita kayak gitu. Terus saya spesialis tadi yang saya bilang bahwa orang Indonesia itu generalis, orang Jepang itu spesialis. Yang keenam itu tepat waktu. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Belum?
Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak usah Oke. sungkan-sungkan, langsung aja tanya. Oke, masuk ke slide 6. Sikap orang Jepang terhadap orang asing, orang Indonesia. Orang Jepang itu sangat suka dengan orang asing. Yang tadi saya bilang bahwa mereka mau merekrut kita orang asing karena kita mempunyai cara pandang yang berbeda. Ini yang menarik dari mereka, yang mereka nggak bisa temui oleh fotografer-fotografer Jepang. Terusnya orang Jepang itu suka banget dengan kebudayaan Indonesia. Kalau boleh tahu bahwa orang Jepang itu respect dengan Indonesia, kenapa? Orang Indonesia itu hampir sama dengan orang Jepang. Suka mangut-mangut. Mangut-mangut, nah itu kan. Itu orang Jepang itu. Sama kayak orang Jepang, orang Jawa. Oke, langsung masuk ke tips and trick bisnis di Jepang. Tapi bahasa ya. Bahasa, ya kita bisa komunikasi, bisa komunikasi secara ya ini tertulis dengan lisan juga itu harus. Terusnya juga jangan melupakan kebudayaan kita, belajar lagi. Kedua, hubungan personal karena di Jepang ini bisnis ini sudah bisa dibilang bahwa bisnis hubungan antara pribadi. Karena di Jepang ini kalau kita bisa dekat dengan orang itu bisnis kita akan bagus. Makanya tidak heran bahwa orang Jepang itu setelah selesai kerja, mereka pergi minum, pergi makan malam. Nah, karena kenapa? Mereka ingin mengetahui kamu itu siapa, gitu. Ini penting sekali. Terusnya berani tampil dan performance. Nah, ini. Mungkin ini slide yang ada. Belum ada pertanyaan. Sepertinya belum ada. Sepertinya belum ada. Oke, tadi saya masuk ke sini aja ya foto ya. Ini saya mau kasih lihat foto-foto saya. Ini foto-foto dari makanan dulu. Ini foto-foto makanan karena komersial foto ya, kebanyakan makanan juga di sini. Makanan. Ini kare. Oke, ntar dari sini. Makanan. Waduh. Ini yang di sebelah saya ini sudah mikir, aduh jam segini tayangannya foto makanan semua ini ya. Aduh. Iya, ini makanan Jepang ini. Ini. Nah, foto-foto seperti ini dibutuhkan kalian lighting juga. Oke, ini ternyata ada pertanyaan, Mister, dari Ananda Dharma. Bagaimana sih tips bisnis fotografi di musim pandemik seperti ini, di musim pandemi COVID ini? Kena juga bahwa bisnis fotografi, bisnis apapun kebanyakan kena ya di Jepang juga. Seperti saya, kebanyakan saya kan motret untuk hotel, ya kan, untuk hotel. Sekarang bisa kita tahu sendiri bahwa hotel pun udah banyak yang udah mulai goyang. Ini juga berdampak bagi saya juga. Tapi puji Tuhan bahwa selain hotel banyak perusahaan-perusahaan seperti medical, farmasi itu yang saya ambil fotonya, seperti rumah sakit. Nah, bisnisnya termasuk kena juga, kena pengaruh. Mungkin itu jawabannya. Ya, waduh, keren-keren nih fotonya. Ini leader-leader yang join di sini sudah mulai pada ngecas semuanya tuh makanannya. Nah, ini mentaiko, ini makanan Jepang. Ini telur ikan. Telur ikan. Telur ikan.
Nah, ini namanya osechi, itu makanan Jepang. Jadi kita nikmatin pas tahun baru, osechi. Osechi. Oke, ini ada yang komen ini. Lo, Mr. Alvin punya YouTube channel juga ya? Iya, makanya langsung di-subscribe. Jangan lupa. Jangan Mungkin lupa bisa subscribe promosi dong. Mr. Alven, silahkan. Iya. Promosi YouTube-nya. Iya. Nah, ini foto makanan. Saya mau kasih foto yang lain. Kegiatan saya, kegiatan ntar ya. Oke. Oh, ini ada yang bertanya nih. Saya sendiri nggak tahu ini siapa. Apakah pernah bertemu dengan Jerome Pauline? Siapa itu Jerome Pauline? Saya juga nggak tahu, Mister. Jerome Pauline. Siapa itu Jerome Derek, Pauline? Ya? saya tidak kenal. Jarkon itu siapa? Fotografer Oh, kah? Fotografer kah, leaders? Itu Jerome Pauline? oh, Bukan. oh, Memotivasi. motivator. Motivator. Oh, YouTuber, influencer mungkin ya istilahnya influencer. Oh ya, Oke. influencer. Lagi kuliah di Tokyo. Nah, ya ini jadi kita di sini juga mengadakan eksibisi foto. Nah ini karya-karya orang Indonesia. Jadi saya adakan dengan teman-teman. Ini jadi kita kumpulin karya-karya anak bangsa. Yuk kita buat pameran dengan temanya Jepang dilihat dari mata orang Indonesia. Oh ini jadi karya-karyanya nih. Jadi ini kan ada yang fotonya kayak gini, ada yang fotonya kayak gini tuh. Nih, berarti kan ini menarik sekali nih kan. Jarang-jarang kita ngeliat orang ini bagi orang Jepang ini kok fotonya kayak gini gitu loh. Karena bagi kita beda. Ini orang Indonesia. Temanya Jepang dilihat dari mata orang Indonesia. Nah, kegiatan saya juga, nah ini 2017 saya ke Jambi. Jadi ya saya cerita tentang workflow, bagaimana bisa menjadi fotografer di Jepang. Karena saya berpikir bahwa di Indonesia ya, fotografi itu benar-benar gila. Maksudnya benar-benar wow. Jadi mereka banyak sekali minatnya. Nah, ini saya mengisi bagaimana lighting. Ini di universitas di sini, di Kyudai. Ini ya sertifikatnya. Ini di Jambi juga. Nah, ini kemarin yang ini diundang sebagai pembicara oleh APFI, Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia, di Sumut. Temanya hubungan antara nekat, ramen, dan terjun ke komersial fotografi di Jepang. Ada unsur nekatnya juga ya. Iya, hidup itu harus nekat. Nah, ini dengan teman-teman magang yang 3 tahun magang. Nah, ini saya kasih pembicara untuk introduction to fotografi, digital imaging, dan TV broadcasting. Nah, ini di belakang saya ini semuanya profesor loh. Profesor mereka yang ada dari UI, dari UGM, dan kuliah S3 di sini. Jadi saya memberikan kursus fotografi singkat. Nah, ini teman-teman di tempat kerja saya yang dulu ya di studio, bagaimana menggunakan lighting. Jadi kita kumpul juga di sini. Tadi. Oke, itu. Nah, saya mempunyai kegiatan tahunan. Ini yang bukan kerja. Saya melakukan sendiri perjalanan. Nah, ini saya ke daerah Yakushima. Yakushima itu adanya di selatan Jepang. Jadi itu tempatnya bagus sekali. Sudah sebagai UNESCO, World Heritage UNESCO. Jadi ini saya suka kata-kata yang semangat ini. The journey of 1,000 miles begin with one step. Jadi journey itu harus dimulai dengan satu step. Jadi kita harus bergerak. Nah, ini saya diving, mengibarkan merah putih di Manado, di Sulawesi Utara, di Bunaken. Seru ya. Ya, jadi
per tahun saya pergi kemana gitu loh. Nah ini mungkin kenal ya, ada apa dengan cinta. Jadi waktu mereka datang ke sini, saya ditunjuk untuk memberikan untuk foto ya, foto mereka. Nah ini saya acara di Balloon Air. Jadi mungkin teman-teman yang belum pernah naik ini rasanya enak sekali. Ini benar-benar luar biasa. Jadi naik balon terbang gitu ya. Nah ini saya pakai kamera 360 derajat. Ini event besar di Jepang. Nah kalau ini 2018 saya ke utara Jepang. Tadi kan ke selatan, nah, kali ini ke utara. Saya bawa bendera merah putih, ini saya lihat. Saya pengen mengibarkan bendera merah putih di sana. Nah ini acara. Saya melihat ini yang foto-fotonya waktu di salju itu keren-keren banget itu. Wah keren sekali. Apalagi kita orang asing ya yang belum pernah lihat salju ya. Wah itu pokoknya luar biasa. Nah, ini dengan teman-teman saya di di MMA Mixed Martial Art. Nah saya di Metro TV. Jadi kalau ke Indonesia saya sih kayak Metro TV. Ini saya diving di Bali untuk mikro fotografi di sini. Nah ini membentangkan merah putih di Jepang. Nah ini tadi masih di Hokkaido di utara Jepang membawa merah putih. Luar biasa, keren sekali. Ini kata-kata yang saya buat sendiri, hidup dalam keterbatasan. Kalau teman-teman yang punya kesempatan diving, coba diving. Karena di diving ini saya mendapatkan suatu arti bahwa kita terbatas oksigen, kita nggak susah untuk kemana-mana, agak susah. Tetapi kita di darat ini, kalau kita sudah merasakan kesulitan, keterbatasan, kita di darat ini sepertinya mudah. Ini yang saya pengen kasih tahu, coba yuk diving, kita belajar apa itu diving. Bukan hanya melihat pemandangan indah saja, tapi ada artinya bahwa di diving ini kita tuh terbatas, nafas kita terbatas. Nah ini yang menjadi sebuah saya suka diving, kenapa? Karena di situ saya belajar apa pentingnya arti oksigen. Gitu. Oke, ini behind the scene pemotretan saya. Nah, ini juga model, ini pemotret model dan pemotretan mobil. Bali. Nah, ini masih di Hokkaido tadi. Hokkaido. Ya, ini merah putih, walaupun merah putihnya kecil. Nah, ini. Oke, luar biasa sekali. Jadi pengalamannya ternyata banyak sekali, petualang ya. Ternyata Mr. Alven ini seorang petualang juga sampai kemana-mana. Tapi satu hal yang menarik yang saya suka banget dengan identitas tadi, kemanapun Mr. Alven ini tidak pernah lupa bahwa Mr. Alven adalah orang Indonesia ya. Jadi dimanapun tetap ada bendera merah putih, tetap membanggakan nama Indonesia gitu ya. Luar biasa sekali. Ya, baik. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak, mungkin gini, mungkin Mas dari leader ini masih banyak yang mau tanya-tanya, mungkin lebih detail. Mungkin bisa langsung follow Instagramnya ya. Follow Instagram atau follow YouTube channelnya, dan nanti bisa, kalau pengen tahu lebih lanjut mengenai Mr. Alven ini, bisa langsung private dengan Mr. Alven. Ya, masih Mr. Alven ini tidak pelit untuk sharing ya, tidak pelit untuk sharing ilmu. Saya sendiri baca postingan beliau di Facebook juga, kata-katanya juga luar biasa. Terakhir kemarin saya suka banget dengan postingan Mr. Alven mengenai Hiroshima ya, bom Hiroshima Nagasaki. Ya itu luar biasa sekali postingannya. Oh ya. Mungkin dari kami ya gitu, Mr. Alven ini mungkin dari Mr. Agus ada yang ingin disampaikan pada Mr. Alven. Mari kami persilakan Mr. Agus. Iya, tadi satu hal yang menggelitik saya, one little step, right? Journey in one little step. Seperti dalam
dalam motto sekolah kita, the first step of tomorrow readers. Yeah. Yeah, it's honor, Mr. Alven, to be here. Ya, bisa share with us bagaimana Anda juga mempunyai hati untuk the next generations. And to all of you, mari kita melihat sosok Pak Alven dan kita dapat belajar banyak. Bukan hanya motivator loh Pak Alven ini. Pak Alven ini through the journey. Beda dengan motivator. Sometimes motivator can talk, but masih belum jalanin kadang. Tapi kalau bisa Alven sudah all the way through the journey itu. Ya, terima kasih waktunya Mr. Terima Alven kasih share Kak with us. Agus. Ya, Terima kasih. Ya, kami atas nama sekolah yang mengucapkan terima kasih yang banyak Terima kasih. dari leader-leader di sekolah kami, sudah belajar banyak sekali dari Mr. Alven. Sebelumnya saya nggak nyangka ini dulu waktu ketemu, kalau ingat di Jogja waktu ketemu itu nggak nyangka Mr. Alven sekarang berubah jadi seperti ini ya. Jadi luar biasa sekali. Ya betul-betul nggak nyangka lah kita, dan saya senang sekali bisa ada kesempatan untuk bertemu, untuk sharing-sharing seperti ini. Kita harapkan, kita doakan Mr. Alven tetap sukses selalu di Jepang, mungkin bisa membanggakan merah putih ini. Tidak lupa selalu Mr. Alven adalah orang Indonesia yang sukses di Jepang. Untuk leader-leader semua, teachers juga mungkin ada orang tua yang nanti di sini. Terima kasih semua untuk kehadirannya. Minggu depan tidak ada sesi dulu, tapi minggu depannya lagi kita akan kembali lagi dengan sesi yang lainnya, akan menghadirkan tokoh-tokoh yang luar biasa juga minggu depan. Jadi jangan lupa minggu depan ikut gabung lagi di channel ini, bukan channel ya, kayak radio aja ya. di session ini dengan link Zoom yang masih tetap sama, itu adalah link official untuk kegiatan ini. Sekali lagi, terima kasih Mr. Alven. Sukses selalu. Salam untuk keluarga, salam untuk istri dan anaknya. Terima kasih. Terima kasih semuanya untuk teman-teman. Oke.